Tuhan, Shalom, selamat pagi dan selamat kita bersekutu dengan Tuhan. Sekalipun di tengah kondisi yang sukar, kita mendapat hak istimewa dari Tuhan untuk bersama-sama mempersembahkan kehidupan kita dalam ibadah online pagi hari ini di tempat di mana Bapak Ibu jemaat Tuhan berada. Saya percaya bahwa Tuhan ada di sana dan di tempat ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kuduskan kehidupan kami, hati pikiran kami, seluruh hidup kami. Kami akan datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan dan mengagungkan Tuhan Yesus yang baik dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan waktu ini Tuhan untuk kami dapat bersekutu dengan Tuhan. Kami percaya hadirat Allah dapat kami nikmati pada saat ini Tuhan. Terima kasih, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Banyak yang kau berbuat di dalam rancangan indahmu terjadi di hidupku, bahwa kau mengerti segala yang ku kasih-Mu sempurna
hadir di tempat di mana kami berada, Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu melawat setiap hidup kami. Kami percaya kekuatan yang baru ada di hidup kami, pribadi lepas pribadi, Yesus. Terima kasih, kami bersyukur. Kau gembala kami yang baik, yang memberi anugerah. Amin, Yesus. Kehidupan dalam hidup kami sampai hari ini, Tuhan. Kau adalah gembala kami yang terbaik, Bapa. Terima kasih, Tuhan. Lewat ibadah online kami, Tuhan. Di tempat di mana kami berada, Engkau ada di sana. Kuasa-Mu tidak pernah terbatas, Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sucikan tempat kami masing-masing. Kehidupan kami dilayakkan oleh Tuhan untuk kami dapat menghampiri Tuhan dalam ibadah online pagi hari ini. Haleluya. Takkan dibiarkan ku berjalan sendiri, jalan
dijamah oleh Roh Kudus. Beri kami hati yang terbaik Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan, siapkan kehidupan kami untuk menerima firman Allah. Kami percaya firman Allah menjadi jawaban dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah situasi keadaan yang sukar, masa pandemi sampai hari ini kami masih hadapi. Tetapi kami bersyukur Tuhan Engkau memberikan keteguhan hati dalam hidup kami. Setiap keluarga kami, pribadi-pribadi kami, terus ada dalam tuntunan dan penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau berdiri, saudara boleh berdiri. Sebelum saya membaca firman Tuhan, satu pujian, kita mau angkat pujian buat Tuhan. Jangan kau takut, Tuhan serta. Saudara nyanyikan pujian di rumah masing-masing dengan penuh semangat dan penuh sukacita. Haleluya. Jangan kau takut, Tuhan serta. Jangan kau bimbang, Dia ada. Serahkan segala kekhawatiran padanya. Yakinlah Dia selalu menolong. Jangan kau takut, Tuhan serta. Jangan kau bimbang, Dia ada. Serahkan semua kekhawatiranmu padanya. Yakinlah Dia sanggup menolong. Yesus pasti menolong. Yesus pasti menolong. Yesus pasti menolong. Dia sertaku. Aku pasti ditolong. Engkau pasti ditolong. Semua pasti ditolong. Haleluya. Katakan sama-sama, haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita buka firman Tuhan. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita yang terambil di dalam Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh. Puji Tuhan. Saya akan bacakan buat kita semua. Filipi 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh. Karena itu, saudara-saudaraku yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Ayat yang kedua, Euodia kunasehati dan Sinteke kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Puji Tuhan. Saudara, orang yang setia, saya percaya orang yang setia sampai akhir hidupnya, namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Katakan amin. Jadi apapun kondisi dan keadaan yang terjadi selama kita masih menumpang di bumi ini, dan saya percaya selama Bapak Ibu Saudara tetap
mengasihi Tuhan Yesus dan tetap mau setia sama Tuhan Yesus, nama Anda dan saya tertulis dalam kitab kehidupan. Selanjutnya di ayat yang keempat berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Ayat yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat yang ke-7, saudara, kita baca sama-sama. 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Katakan, puji Tuhan. Saudara, betapa indahnya jika kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Selalu sadar bahwa Tuhan saja yang memelihara kehidupan kita. Jikalau Tuhan yang memelihara kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, jemaat Immanuel, di tempat di mana saudara berada, sekalipun di tengah-tengah kondisi keadaan yang sukar hari-hari ini, krisis yang terjadi hari-hari ini, saudara, ya, di antara mungkin kehidupan setiap pribadi-pribadi jemaat mengalami krisis. Ada yang mengalami krisis kesehatan, ada yang mengalami krisis ekonomi, krisis keuangan, krisis kebahagiaan, krisis sukacita. Bahkan semua kita mengalami hal yang sama, krisis kesehatan. Hari-hari ini kita mendengar kematian, saudara, bukan sesuatu hal yang biasa, bukan sesuatu hal yang aneh. Sampai mungkin kita berpikir sesuatu hal yang biasa. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini, di ayat yang ke-7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara. Puji Tuhan. Ini adalah hasil bagi orang yang bertekun, bagi orang yang tetap teguh, tetap kuat mengiring Tuhan Yesus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya memberikan judul atau tema firman Tuhan pada pagi hari ini, Minggu 4 Juli 2021, tetap teguh di dalam Tuhan, tetap kuat di dalam Tuhan, tetap bertahan di dalam mengiring Tuhan. Mari sampaikan sama keluarga Anda masing-masing, suami, istri, anak-anak, atau saudara yang sedang sendiri, saudara ibadah online sendiri di kamarmu mungkin, dengan keadaan yang rindu, yang haus sama Tuhan, bilang sama dirimu, bilang sama kanan kirimu, tetap kuat dalam Tuhan, tetap bertahan mengiring Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, Tuhan mau kita menjadi jemaat Tuhan yang memiliki keteguhan atau kekuatan hati. Ya. Tuhan mau kita tetap teguh. Di ayat yang pertama dikatakan, sukacitaku dan mahkotaku. Seorang hamba Tuhan yang bernama Paulus, dia menyampaikan kepada jemaat yang ada di Filipi. Surat ini ditulis pada tahun, saudara, surat ini ditulis pada tahun pada tahun 61, ya, pada tahun 61 atau 62 Masehi surat ini ditulis. Ya, saya percaya 62 atau 63 sebelum Masehi, saudara. Jadi ayat ini ditulis ketika Paulus dalam keadaan di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah dia di penjara, tetapi hatinya, hidupnya dipersembahkan untuk Tuhan Yesus. Nah, puji nama Tuhan. Dan tema dari surat Filipi ini secara khusus adalah tema tentang sukacita. Tema tentang sukacita. Nah, Tuhan mau apapun keadaan saudara, apapun kondisi saudara, apapun tantangan, masalah yang Anda dan saya hadapi,
tetap teguh, tetap kuat di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, teruslah kita mau berjalan bersama dengan Tuhan dalam keteguhan hati di tengah-tengah keadaan yang sukar hari-hari ini. Arti teguh itu, saudara, dalam bahasa aslinya adalah bertahan atau berdiri teguh, ya, steko, dalam bahasa Inggris stay, ya, tetap, ya, steko, berdiri teguh, bertahan. Saudara, kita melihat dulu, saudara, dalam contoh 1 Korintus 15 ayat 58 ada sebuah nasihat yang sangat indah, nasihat yang tidak asing lagi, yang sering kita dengar, saudara. Dikatakan seperti ini, karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh atau steko, berdiri teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, dalam 1 Korintus 16 ayat yang ke-13b juga dikatakan, 1 Korintus 16 ayat 13b, berdirilah dengan teguh dalam iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau sampai hari ini, saudara dengan penuh kerinduan, ini harinya Tuhan, aku harus datang kepada Tuhan secara pribadi, sekalipun di tengah keadaan yang sukar, sekalipun dalam pembatasan yang diberlakukan oleh pemerintah, tetapi kita semua punya hati yang rindu untuk mencari Tuhan, membutuhkan Tuhan, untuk mau menerima firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nah, orang yang mau tetap bertahan dalam Tuhan, orang yang mau tetap berdiri teguh, orang yang selalu giat di dalam Tuhan, dalam pekerjaan Tuhan, tidak setengah-setengah, saudara. Tidak dipengaruhi dengan keadaan atau suasana hati, tetapi dia tetap mau sungguh-sungguh untuk Tuhan, dalam persekutuan dengan Tuhan. Firman Tuhan bilang, jerih payah Anda dan saya tidak pernah sia-sia. Itu sebabnya selama kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Tuhan, apapun juga yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakan itu dengan segenap hati atau dengan sepenuh hati. Puji nama Tuhan. Tuhan senang dengan orang-orang, dengan jemaatnya yang sudah ditebusnya. Sekalipun dunia hari-hari ini bergoncang, sekalipun dunia hari-hari ini menakutkan, sekalipun dunia hari-hari ini keadaan tidak menjamin kedamaian buat kita, tetapi saya percaya orang yang tetap bertahan, orang yang tetap berdiri teguh, dipelihara oleh Tuhan. Terpuji akan nama Tuhan, saudara. Dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, ada bagian-bagian yang akan kita lihat, dan bagian ini menjadi hal-hal yang sangat prinsip buat kita. Mengapa orang percaya kita harus tetap teguh di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus? Tentunya di tengah-tengah keadaan yang sukar hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita akan mempelajari bersama-sama secara cepat, saudara ya, karena ini online, supaya saudara dapat menangkap firman Tuhan ini dengan baik. Bagian yang pertama, hal-hal yang harus dilakukan atau dimiliki oleh orang percaya supaya tetap dapat berdiri teguh atau bertahan di tengah keadaan yang sukar. Yang pertama, saudara, di ayat yang keempat dikatakan, ayat yang keempat kita baca sama-sama, 2, 3, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Haleluya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk tetap bertahan, untuk kita dapat berdiri teguh di dalam Tuhan, hal yang pertama yang Tuhan mau adalah bersukacitalah senantiasa. Haleluya. Dalam terjemahan lain dikatakan bergembira. Haleluya. Bergembira, tenang dan bahagia.
saudara pagi hari ini berbahagia? Ya. Atau saudara hari-hari ini sedang tidak bahagia hatimu? Tapi firman Tuhan katakan, kalau Paulus dia menulis surat ini di dalam penjara, dan dia katakan, saudara-saudaraku, bersukacitalah terus menerus. Bersukacitalah senantiasa. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Sukacita yang sejati adalah ketika kebahagiaan, kedamaian, ketenangan itu kita terima dari Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kata sukacita itu memiliki arti kairo, yaitu bergembira. Bergembiralah di dalam Tuhan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Saudara, dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-16 dikatakan juga bersukacitalah senantiasa. Dalam Filipi pasal 3 ayat 1 dikatakan akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah dalam Tuhan. Ini bagian yang sangat penting yang harus dimiliki oleh orang percaya. Hiduplah dalam sukacita yang dari Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Apapun keadaan saudara, apapun tantangan yang saudara hadapi, bersukacita adalah harga yang harus kita miliki. Adalah harga yang Tuhan mau untuk kita usahakan, untuk kita kerjakan. Ya, puji nama Tuhan. Saudara, sukacita orang percaya tidak boleh dikaitkan dengan keadaan. Ya, sekali lagi, sukacita orang percaya tidak boleh dipengaruhi dengan keadaan. Kalau hepeng kita banyak, ya, kalau doi kita banyak, kalau duit kita banyak, barulah kita bersukacita. Oh bukan. Sukacita yang Tuhan mau, sekalipun di tengah-tengah masa yang sukar, sekalipun di tengah-tengah masa pandemi hari-hari ini, saudara jangan kehilangan kebahagiaan dalam hidup pribadi saudara, dalam hubungan saudara, suami istri, keluarga, dengan rekan-rekan sekantor saudara, dengan saudara-saudara seiman kita. Adapun gesekan yang saudara alami, jangan sampai itu menghilangkan sukacita. Saudara, saya percaya bahwa imun yang kuat, ya, imun yang kuat katanya ya sangat kemungkinan kecil bisa diserang dengan COVID-19. Nah, imun yang kuat, iman yang kuat, ya, dan yang terakhir, hati yang apa? Bersukacita, hati yang bergembira, hati yang tenang, hati yang bahagia. Jadi pelengkap. Saudara, kalau imunmu kuat tapi hatimu gak bergembira gimana? Amsal pasal yang ke-17 ayat 22 dikatakan apa? Amsal 17 ayat 22, ya. Dikatakan hati yang gembira adalah obat. Adalah obat yang mujarab, obat yang manjur dikatakan. Saudara, itu sebabnya jangan sampai kita kehilangan sukacita hari-hari ini. Ya, jangan dipengaruhi ada duit atau enggak ada duit. Saudara, tetaplah bersukacita. Karena saya percaya endingnya juga Tuhan pasti akan berkati saudara. Daripada saudara sampai hari ini menyimpan ketidakbahagiaan karena satu dan lain hal. Ya, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya. Saudara, bagaimana dengan keadaan tulang saudara yang ada di Medan? Ya, tulang kita, lay kita, tulang kita dalam keadaan sukacita. Ya. Tapi dikatakan saudara, kalau hati tidak bergembira, gak ada semangat, gak ada sukacita. Supaya kita tetap teguh di dalam Tuhan. Jadi jemaat Tuhan yang tidak dapat dipengaruhi dengan keadaan yang sukar, memiliki hati yang bersukacita. Bagian yang kedua dikatakan orang percaya harus memiliki kebaikan hati. Di ayat yang kelima dikatakan hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat.
dekat. Mari kita memiliki motivasi. Jadikan kedatangan Kristus pada kali yang kedua yang kita harapkan untuk terus menjadikan kita orang percaya memiliki kebaikan hati. Saudara berbuat baik bukan supaya saudara masuk surga. Saudara berbuat baik karena Anda punya Tuhan yang baik, dan seterusnya. Saudara berbuat baik karena sudah menerima anugerah keselamatan yang dari Tuhan yang maha baik. Itu sebabnya dalam keadaan Paulus dalam penjara, dia bilang sama jemaat Filipi, firman yang diilhamkan oleh Roh Kudus ini berbicara kepada kita pagi hari ini, supaya kebaikan Anda diketahui oleh semua orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kata kebaikan itu epiekes. Epiekes itu artinya adalah memiliki sikap lembut, ya, sikap lembut atau menunjukkan roh yang lembut. Kebaikan hati. Orang-orang percaya hari-hari ini jangan tunjukin emosi. Orang-orang percaya hari-hari ini jangan tunjukin perasaan yang tidak baik. Jangan tunjukin terus perasaan yang mudah tersinggung, saudara. Itu gak baik. Tapi orang percaya harus bisa menunjukkan kebaikan hati. Ya, firman Tuhan bilang, firman Allah katakan, hendaklah kebaikan hati diketahui semua orang. Ya, jadi kebaikan hati artinya memiliki roh yang lembut, memiliki sikap yang lembut. Kalau sampai hari ini sikapmu masih kasar, kalau sampai hari ini jiwamu masih keras, hatimu masih keras, bagaimana kita bisa menunjukkan kepada orang? Dikatakan semua orang, supaya mengetahui kebaikan hati kita. Orang yang belum percaya maupun orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saya akan hubungkan dalam Yakobus pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Yakobus pasal yang ketiga di ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai. Nah, ini roh yang lembut, sikap yang lembut, kebaikan hati ditunjukkan melalui apa? Menjadi pribadi yang mau berdamai, pendamai, membawa damai. Lalu dikatakan apa? Peramah, ramah, sikap yang lembut, roh yang lembut, saudara, ramah, ya, penurut. Ya, kalau penurut firman Tuhan dalam minggu yang lalu, ya saudara, jemaat Tesalonika adalah jemaat yang penurut kepada hamba Tuhan, penurut kepada manusia, dan penurut kepada Allah. Puji nama Tuhan. Dan saudara yang ada di tempat masing-masing, saudara jemaat Tuhan yang penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Puji Tuhan. Jadi hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Kalau Tuhan kasih Anda hati yang baik, puji Tuhan. Kalau Anda sudah dikasih hati Tuhan, hati yang baik, tapi Anda mencoba menuruti perasaan yang tidak baik, menuruti keinginan daging, kehendak daging yang selalu menjauhkan kita dari kasih Tuhan, minta sama Tuhan, pagi hari ini Tuhan jamah hati saya. Saudara bisa buka itu dalam Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima di ayat yang ke-16 saya akan bacakan. Ini sebuah contoh, saudara, bahwa hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Firman Allah berkata, Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan
orang. Nah, terangmu bercahaya ini yang kita baca dalam Yakobus pasal 3 ayat yang ke-17. Terang apa saja? Pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan sudah dekat. Yang menjadi motivasi, yang mendorong kita untuk memiliki roh yang lemah lembut, untuk memiliki sikap yang baik. Kita sedang mempersiapkan hidup kita sampai hari ini untuk menyambut kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Haleluya. Saudara, mari jangan terus jadi orang yang gegabah. Jangan terus jadi jemaat yang tidak mau berubah. Jangan terus jadi jemaat yang egois. Jangan terus jadi jemaat yang tidak peduli, tidak punya belas kasih. Tapi mari, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Puji Tuhan. Orang percaya yang tetap teguh, orang percaya yang tetap bertahan. Tuhan menghendaki supaya kita memiliki kebaikan hati. Bagian yang terakhir, saudara, pada bagian yang ketiga, kita kembali dalam Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, kita baca sama-sama 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Katakan amin. Saudara, jangan khawatir. Ini memiliki arti jangan menjadi cemas, jangan terganggu dengan situasi dan keadaan, atau jangan khawatir. Ya, dalam bahasa Yunaninya adalah merimnao, menjadi cemas atau terganggu. Saudara, orang yang khawatir itu terganggu pikirannya, terganggu hatinya. Ya. Hari-hari ini orang khawatir, terganggu dengan keadaan, terganggu dengan COVID-19. Tapi Alkitab, firman Allah pagi hari berkata, kalau engkau, saudara dan saya, mau hidup teguh, tetap kuat di dalam Tuhan, mau bertahan iring Tuhan, apapun keadaannya, jangan khawatir. Ini bagian yang terakhir. Janganlah hendaknya kamu khawatir. Orang percaya tidak boleh hidup dalam khawatir. Saudara, bagaimana agar kita tidak menjadi khawatir? Tadi dijelaskan oleh Paulus melalui ilham Roh Kudus. Ya, apa yang menjadi penyebab Anda khawatir? Ya. Apa yang menjadi kerinduan Anda atau kebutuhan Anda? Dikatakan, tetapi nyatakanlah dalam segala hal. Dalam segala hal, nyatakanlah melalui doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Haleluya. Selama masih ada kerinduan untuk berdoa, saya percaya kasih kemurahan Tuhan, campur tangan Allah akan menjadi bagian dalam hidup kita. Jangan Anda khawatir, sebab dalam Efesus pasal 3 ayat yang ke-20 dikatakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jangan khawatir. Apapun kebutuhanmu, keperluanmu, nyatakan melalui doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mazmur 55 ayat yang ke-23. Ini pada saat saudara berdoa, pada saat saudara menaikkan permohonan kepada Tuhan, pemazmur berkata dalam Mazmur pasal yang ke-55 dalam ilham Roh Kudus menulis, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Sama-sama katakan sama saya, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Engkau punya keperluan, engkau punya kebutuhan. Hari-hari ini kita ada di tengah masa yang sukar. Engkau takut,
Kau takut terpapar dengan COVID-19? Ya, semua orang takut. Tetapi ada pengharapan buat saudara dan saya. Nyatakan kepada Tuhan. Apa yang saudara takuti hari-hari ini untuk masa depanmu? Yang Tuhan minta, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Jangan keraskan hati. Kasih sama Tuhan. Yang Tuhan gak punya adalah khawatir. Kasih. Amin. Selanjutnya dikatakan, maka ia akan memelihara engkau. Puji Tuhan. Berkat saat kita datang kepada Tuhan dalam permohonan dan ucapan syukur. Ketika Anda khawatir, ketika Anda cemas, ketika Anda takut, berkat yang kita terima saat kita berdoa dan memohon kepada Tuhan, Dia akan memelihara engkau. Puji Tuhan. Lalu dikatakan, tidak untuk selama-lamanya dibiarkan Tuhan orang benar itu goyah. Siapakah orang benar itu? Anda dan saya. Kita posisi sudah dibenarkan oleh Tuhan. Sadar jemaat Tuhan Immanuel, Anda sudah dibenarkan oleh Tuhan. Itu sebabnya saudara yang jauh dari Tuhan, saudara yang sudah meninggalkan jam-jam persekutuan ibadah dengan Tuhan, kembali sama Tuhan. Tidak menjamin ketenangan, kebahagiaan kalau kau jauh dari Tuhan. Justru kau akan mengalami kegagalan. Tapi pagi hari ini, dalam ibadah online kita pagi hari ini, jadilah jemaat Tuhan yang tetap teguh. Bagaimana? Bagian apa yang harus kita lakukan? Saudara tetap bersuka cita. Haleluya. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Dan jangan khawatir. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur buat firman Tuhan. Kami bersyukur buat suara-Mu. Biarlah menjadi rema dalam hidup kami. Kami bisa taat saat kami mendengar perkataan Tuhan Yesus. Saat kami menerima firman-Mu, iman kami semakin bertumbuh. Haleluya. Sungguh besar setia-Mu. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Jamah setiap hidup kami Tuhan, di dalam kekuatan-Mu hanya Kau segalanya bagi kami. Mau tetap teguh di dalam Tuhan. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Saudara, bawa hidupmu kepada Tuhan. Berserahlah kepada Tuhan. Kasih sama Tuhan khawatirmu. Kasih sama Tuhan hidupmu hari ini, saat ini. Kalau engkau tidak berbahagia, kalau engkau ada dalam keadaan yang tidak bersuka cita saat ini, minta sama Tuhan. Aku mau hidup dalam sukacitanya Tuhan. Aku mau hidup dalam kebaikan hati Allah. Biar terang kami dirasakan dan dinikmati, dilihat oleh banyak orang. Dan Bapa dipermuliakan. Haleluya Yesus, terima kasih.
berserah di dalam kekuatan. Hanya Kau segalanya bagiku, ku percaya. Roh Kudus, Engkau sudah mendahului pelayanan ini Tuhan. Bahkan pada malam hari Tuhan sudah menjamah mereka, sehingga pagi hari ini ada kekuatan yang baru. Kasih Allah menjamah setiap hidup anak-anak. Berkati dengan sukacita yang dari Tuhan untuk jemaat-Mu. Taruh roh yang lembut. Jadikan jemaat yang mempermuliakan Engkau Tuhan. Topang terus jemaat Tuhan Immanuel, mulai dari anak-anak sekolah minggu, pemuda, remaja sampai orang dewasa. Terima kasih buat kekuatan firman-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Kau baik buat kami. Di tempat di mana kami berada, jemaat Tuhan Immanuel, mari arahkan tanganmu di hadapan Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, terus buat berhasil dalam hidup rohani dan pengiringan kepada Tuhan untuk setiap sidang jemaat. Firman yang kudus, firman yang hidup, firman yang mengubahkan, firman Allah yang memulihkan, menjadi milik dan bagian hidup kami, sampai kami terus dibawa, dituntun oleh Tuhan, menjadi berkat hidup kami, dipakai oleh Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mau kami menjadi jemaat yang tetap kuat, tetap teguh di tengah-tengah masa yang sukar. Engkau membekali kami, memperlengkapi kami dengan sukacita-Mu, dengan kebaikan hati-Mu, dan kami tidak mau khawatir Bapa. Kami serahkan khawatir kami, dan Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Mari arahkan hati pikiran-Mu dan angkat tangan saudara. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Dan pada akhirnya saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan sukacita Roh Kudus menyertai hidupmu dari sekarang kekal sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan dan diberkati bersama berkata amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.